Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat berjumpa dalam perkuliahan daring atau online. Untuk memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 5 mahasiswa yang sudah mengirimkan PPT dan akan menjelaskan masing-masing 5 menit tentang judul-judul makalah sastra kaitannya dengan sejarah. Yaitu Saudara M. Galih Sahbana, M. Azka Ishanul Haq, Ilham N. Ihsan, Aninda S. Yuniar, dan Fitriani Andari. Saya langsung saja ingin memberikan kesempatan kepada M. Galih Sahbana. M. Galih Sahbana, waktu Anda 5 menit, silahkan mulai dari sekarang. Ya, baik Pak, saya share screen dulu. Susah nggak masuk, nggak apa-apa, bicara aja terus ya. Waktu Anda habis nanti oleh share screen. Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah 2 menit, Anda persiapannya terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja di sini saya akan mempresentasikan judul saya yang berjudul Dinamika Politik dalam Sejarah Kerajaan Jawa pada abad ke-13 melalui narasi novel Arok Dedes karya Pramoedya Anantatur. Nah, di sini saya membagi ke dalam 3 pembahasan utama, yaitu yang pertama dalam novel ini adanya perebutan kekuasaan, kemudian permasalahan politik, dan yang terakhir itu berfokus pada kudeta yang dilakukan oleh Ken Arok ini, namun mengangkat perselisihan antara penganut Wisnu dan juga penganut Siwa. Nah, novel ini akan membahas mengenai perebutan kekuasaan. Nah, dalam novel ini sendiri mengangkat tema mengenai sejarah kerajaan di Jawa, terutama pada masa awal mula berdirinya kerajaan Singosari. Nah, secara umum novel ini juga menceritakan mengenai suatu peristiwa perebutan kekuasaan kerajaan yang dipimpin oleh raja yang arogan. Nah, perebutan kekuasaannya itu bermula dari Ken Arok yang kemudian bertemu dengan Ken Dedes, kemudian ia tertarik untuk menjadikan Ken Dedes sebagai istrinya. Kemudian ia tahu bahwa Ken Dedes tersebut sudah memiliki pasangan yang bernama Tunggul Ametung, yang tidak lain merupakan pimpinan dari kerajaan Tumapel yang kala itu masih di bawah kerajaan Kediri. Nah, kemudian Ken Arok ini bekerja sama gitu dengan salah satu pembuat keris ternama, yaitu Empu Gandring, untuk membuat keris dan bertujuan untuk membunuh dari Tunggul Ametung supaya ia bisa menguasai Tumapel dan juga merebut Ken Dedes. Dan akhirnya ia juga bekerja sama dengan salah satu tokoh dalam novel tersebut yang dinamakan dengan Kebo Ijo. Nah, kemudian dia melakukan kerjasama dengan tokoh tersebut dan akhirnya Tunggul Ametung ini berhasil dibunuh oleh keris yang dibuat oleh Empu Gandring dan juga ditusuk oleh Ken Arok, dan akhirnya Ken Dedes ini berhasil direbut oleh Ken Arok, sehingga secara otomatis kerajaan Tumapel ini berhasil dikuasai oleh Ken Arok dan berganti menjadi kerajaan Singosari. Nah, kemudian juga dalam novel ini terlihat jelas bahwa permasalahan politik yang terjadi itu bukan hanya terjadi ketika terjadinya perebutan kekuasaan Ken Arok dan Tunggul Ametung saja, namun setelah itu karena efek dari perebutan kekuasaan tersebut sempat Empu Gandring itu
mengatakan bahwa Anda akan mengalami pertumpahan darah yaitu sesama saudara selama 7 turunan, dan itu kan terjadi ketika Ken Arok selesai berkuasa kemudian kan dibunuh oleh keturunannya sendiri gitu yang masih berkaitan secara kekeluargaan, dan itu pun terus berlanjut selama kerajaan Singosari itu masih berdiri, dan itu merupakan salah satu permasalahan politik yang terjadi dalam novel tersebut, dan diceritakan juga bahwa terjadinya permasalahan politik ini merupakan salah satu kudeta pertama yang terjadi dalam sejarah Nusantara gitu, dan itu terjadi pada kerajaan Singosari. Mungkin cukup sekian Pak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Anggali Sahpeta. Berikutnya saya beri kesempatan kepada M. Ajka Ishanul Haq. Silakan, sama waktu Anda 5 menit juga. Gali, mohon di-close share screen-nya. Beri kesempatan kepada yang lain. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mungkin langsung saja ya di sini. Saya tidak share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajka Ishanul Haq. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kehidupan Politik Kerajaan Mataram pada abad ke-16 dalam novel Drama Mangir karya Pramurdia Anantatur. Nah, materi seputar kerajaan Mataram ini, Mataram Islam tentu saja karena kan abad ke-16, terdapat di kompetensi 3.8, ya ini menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan salah satu sumbernya buku paket sejarah kelas 10 Kemendikbud edisi 2016 yang menceritakan bahwa awal mula kerajaan Mataram itu sebagai berikut. Bahwa setelah kerajaan Demak berakhir, berkembanglah kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Pajang berkembang dengan sangat baik, bahkan berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang berusaha merebut kekuasaannya. Tokoh yang membantu mengalahkan Arya Penangsang diantaranya adalah Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan, yang diangkat sebagai bupati di Mataram. Nah, paragraf kedua di buku tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 1582 bahwa Sultan Hadiwijaya meninggal dunia, penggantinya Pangeran Benowo merupakan raja yang lemah. Sementara Sutawijaya yang menggantikan Ki Gede Pemanahan justru semakin menguat kekuasaannya sehingga akhirnya Istana Pajang pun jatuh ke tangannya. Lalu Sultan Wijaya segera memindahkan pusaka kerajaan Pajang ke Mataram dan ia pun diberi gelar penambahan Senapati. Pusat kerajaannya ada di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang ya. Penambahan Senapati digantikan terus oleh putranya Mas Jolang, lalu digantikan oleh bernama Mas Rangsang yang dikenal dengan Sultan Agung, yang di mana Mataram mencapai zaman keemasannya. Jika kita membaca buku paket ini bahwa terjadi pemindahan kekuasaan yang secara cepat gitu. Untuk menghidupkan suasana pada masa tersebut, saya menggunakan novel Drama Mangir ini tentang bagaimana penambahan Senapati pada saat itu Raja Mataram yang ingin berkuasa menjadi penguasa tunggal, dan salah satunya ia harus menundukkan perlawanan gigih suatu desa yang bernama Desa Mangir. Nah, desa tersebut merupakan desa perdikan atau desa yang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak pada penguasa. Nah, di novel ini tuh menceritakan tentang kerajaan Mataram di Kota Gede dan Desa Mangir yang berselisih, yang dimana tokoh utamanya ada penambahan Senapati, tadi disebutkan ada di buku paket, Wanabaya, Ki Ageng Mangir, Pambayun, Baru Kelinting, dan Ki Ageng Pemanahan yang disebutkan juga di buku paket tadi. Nah, melalui karakter-karakter yang ada dalam tokoh novel ini, bisa kita tarik kesimpulan makna yang tergantung dalam novelnya. Mungkin saya gambarkan secara singkat bahwa di novel ini, singkat cerita, Senapati tahu bahwa Wanabaya menginginkan penamping di tengah kesibukannya, maka dengan taktiknya Senapati mengirimkan putrinya yang cantik dan penurut bernama Pambayun untuk menarik hati Wanabaya. Dan di sini juga ada tokoh Baru Kelinting yang tangkas dan pemikir yang baik, sehingga Wanabaya itu diperingati agar tidak membawa wanita yang tidak dikenal di dalam kerajaannya. Nah, puncaknya ada di halaman 113 yang novel yang saya miliki, bahwa Pangeran Panabaya melompat, menikam dan pada lambung Wanabaya. Wanabaya pada saat itu terlepas kerisnya dan langsung berkata, "Raja dari segala dusta,
Putri Pambayun berkata, "Kakang," lari sambil melangkul. Lalu baru Bayu Kerinting menangkis serangan dan menyerbu Penembahan Senapati sambil berkata, "Raja dari segala penganiaya." Lalu Penembahan Senapati menombak Baru Klinting dari belakang. Baru Klinting tersungkur sambil berkata, "Berdebah." Lalu Guru Temanggung berkata, "Selesai sudah perkara mangir ini." Penembahan Senapati pun tertawa. Hahaha. Putri Pambayun di sampingnya berkata, "Jangan lupakan Pambayun, ayahanda baginda, antarkan saya pergi bersama dia." Nah, itu sekilas ya puncak konfliknya di halaman terakhir, dan di sini saya simpulkan bahwa novel dalam cerita ini siasat Penembahan Senapati untuk menghancurkan pendidikan Mangir yang bertemakan politik kekuasaan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih M. Adika Ihsanul Haq. Berikutnya saya beri kesempatan 5 menit juga Ilham N. Ihsan. Ilham, silahkan mulai dari sekarang. Ya, Pak. Mohon diizinkan jika suaranya putus-putus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Nur Ihsan, 101738, izin untuk memulai presentasi saya yang berjudul Sejarah Indonesia Klasik Abad ke-14 pada novel Gajah Mada Amukti Palapa karya Langit Kresna Haryadi. Nah, kita mulai dari agensi sastra sendiri dalam pembelajaran sejarah gitu, karena sastra itu dapat mengatasi anggapan yang muncul bahwa pembelajaran sejarah itu membosankan. Nah, oleh karenanya saya merekomendasikan buku novel yang berjudul Gajah Mada Amukti Palapa ini digunakan dalam sejarah. Nah, lanjut ke isi novelnya. Nah, novel tersebut itu secara garis besar menceritakan saat di mana kerajaan Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribhuwan Dewi dan saudaranya yakni Dyahuyat. Nah, ketika itu Majapahit diceritakan tengah mengalami mulai dari kekeringan, akibat kemarau panjang, lalu gempa bumi, juga ada gunung meletus gitu, Gunung Kamput. Nah, sampai pada saat itu juga Majapahit mengalami pencurian 2 buah pusaka kerajaan yang berupa bendera dan payung. Nah, pencurian tersebut menggegerkan seisi istana gitu. Bukan karena masalah nilai benda yang dicurinya, namun karena mengapa gitu ada orang yang bisa membobol gedung penyimpanan benda pusaka gitu, padahal gedung tersebut sudah dijaga dengan ketat. Nah, untuk mengatasi permasalahan berikut dan juga untuk mencari tahu siapa pencurinya, itu Ratu Gatri mengutus Gajah Enggon yang ditemani olehnya yang bernama Pradabasu untuk ke Ujung Galuh atau Surabaya guna menyelidiki pencurian benda tersebut yang hilang. Nah, selanjutnya Gajah Enggon dan Pradabasu kemudian tibalah di Ujung Galuh. Nah, ia selanjutnya bertemu dengan Kiai Agal. Nah, Kiai Agal tersebut selanjutnya menikahkan Gajah Enggon dengan cucunya sendiri, yakni Rahyi Suheno. Nah, Pradabasu yang semula menemani perjalanan Gajah Enggon, ia kemudian harus menuntaskan masalah lain dari Majapahit, yakni mengenai daerah Keta dan Sadeng yang ingin memberontak kepada Majapahit. Nah, singkat kata, akhirnya pemberontakan tersebut berhasil dibendung. Nah, kemudian buah curi dan yang tadi itu akhirnya ke istana gitu, jadinya dikembangkan oleh pencurinya tadi gitu. Nah, selanjutnya terungkap bahwa pencurian tersebut itu sebenarnya merupakan seperti skenario gitu dari Ratu Gayatri yang meminta seseorang bernama Brajang Ratus untuk mencuri pusaka tersebut. Nah, dikisahkan juga dalam novel tersebut mengenai pengunduran Patih Aryatada dari jabatannya yang kemudian digantikan oleh Gajah Mada. Nah, pengangkatan Gajah Mada tersebut sebagai patih di Majapahit itu mendapat seperti penentangan gitu dari para pejabat senior. Nah, terlebih Gajah Mada itu kan mengeluarkan sumpah gitu ya, yang bernama Sumpah Palapa, yang bersumpah untuk menyatukan berbagai serakan kerajaan kecil Nusantara menjadi satu di bawah naungan kerajaan Majapahit. Nah, ide tersebut itu sebenarnya dianggap sebagai ide yang mustahil untuk diwujudkan gitu oleh sebagian kalangan istana. Nah, tetapi pada akhirnya kan ide tersebut itu berhasil terwujud pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Berkat sumpah tersebut juga wilayah kerajaan Majapahit akhirnya meluas hingga menandingi wilayah NKRI sekarang, bahkan hingga ke Singapura, Malaysia dan Brunei. Nah, lanjut mengenai relasi tersebut dengan pembelajaran sejarah. Nah, novel berjudul Gajah Mada Amukti Palapa ini sesuai dengan materi sejarah Indonesia kelas 10, tepatnya pada KD 3.6, yakni menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, budaya, kerajaan-kerajaan dan budaya di Indonesia
serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia di masa kini. Nah, alasannya itu karena novel tersebut kan membahas kerajaan Majapahit gitu. Lalu di dalamnya juga ada peran berbagai tokoh yang terkenal gitu. Salah satunya itu Gajah Mada. Juga diceritakan juga peristiwa penting pada kerajaan Majapahit itu. Nah, lalu mengenai kelebihan dan kekurangan novel tersebut untuk pembelajaran sejarah, dimulai dari kelebihannya tersebut. Tadi kan sudah sesuai gitu kelebihannya itu dengan sejarah Indonesia kelas 10, terutama KD 3.6. Nah, novel tersebut dapat digunakan juga dalam pembelajaran sejarah karena untuk ikan pembelajaran sejarah supaya lebih menarik dan variatif dan tidak hanya bergantung kepada teks yang tersedia dan itu saja. Nah, lalu novel tersebut juga setidaknya membantu katakanlah mengenal kepada peserta didik untuk mengenai kerajaan Majapahit tersebut. Oke, Nah, lalu di dalam waktunya juga, sudah habis, cukup, sudah bisa dipahami. Ya baik. Terima kasih, Pak. Oke, kita akan beralih ke presenter berikutnya, Anida S. Junior. Silakan Anida, waktunya 5 menit juga, mulai dari sekarang. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, saya Arinda Sepa Junior. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pergundikan di Jawa pada akhir abad 19. Analisis novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Novel Gadis Pantai ini berlatar di Kresidenan Rembang pada akhir abad 19, di mana pada saat itu tanah Jawa tengah menganut suatu sistem yang disebut sistem feodalisme. Sistem feodalisme ini merupakan sistem di mana kekuasaan ini dipegang oleh para tuan tanah atau para pemilik modal. Sistem ini juga memberikan kekuasaan besar bagi para bangsawan lokal. Pada saat itu di Jawa terdapat 3 kelas sosial dalam masyarakat. Golongan pertama yakni golongan penguasa terdiri dari bangsawan atau priai, kemudian yang kedua adalah golongan menengah terdiri dari pedagang, kiai, dan santri, serta golongan ketiga adalah masyarakat biasa yang terdiri dari petani, nelayan, tukang, dan lain sebagainya. Sejak masa kolonialisme sendiri muncul suatu istilah yang disebut pergundikan. Pergundikan ini lahir dari budaya patriarki Jawa dan juga sistem feodal yang ada pada saat itu. Pada masa kolonialisme, perempuan ini dalam strata sosial posisinya mengalami subordinasi. Perempuan dianggap lemah dari segi kelas dan gender, sehingga akibatnya banyak perempuan yang menjadi korban dari kekuasaan para laki-laki dan juga mendapat ketidakadilan. Pergundikan sendiri biasanya dilakukan oleh bangsa pendatang seperti Belanda, namun karena pada saat itu banyak bangsawan lokal yang bekerja pada pemerintahan kolonial menjadikan mereka juga terpengaruh oleh budaya Belanda, seperti dalam halnya berbusana, percakapan, hingga melakukan pergundikan ini. Selain itu, adanya prinsip babat bebet bibit bobot dalam masyarakat tradisional Jawa menjadikan salah satu faktor kenapa priai itu melakukan pergundikan. Nah, dalam kasusnya dalam novel Gadis Pantai ini, pergundikan dilakukan oleh para priai sebagai latihan berumah tangga sebelum akhirnya ia menikah dengan gadis dari kelas sosial yang setara. Mereka biasanya akan menikahi gadis dari kalangan rakyat biasa dan menceraikannya setelah mereka melahirkan anak pertamanya. Pergundikan ini juga terjadi pada tokoh novel Gadis Pantai yang disebut Gadis Pantai merupakan anak nelayan dari pesisir Rembang. Nah, dia ini dinikahi oleh Bendoro, sebutan untuk priai dari Kresidenan Rembang pada saat masih belia. Nah, di novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan gadis pantai setelah ia menjadi istri percobaan Bendoro. Sehari-hari ia hanya diperintahkan untuk mengabdi, melayani, dan juga menyenangkan Bendoro suaminya. Selain itu, dia juga belajar banyak hal dari mulai beribadah hingga membatik. Namun karena pada dasarnya memang kelas sosial antara gadis pantai dengan Bendoro ini berbeda, ia kerap kali mendapatkan ketidakadilan. Bendoro juga sering tidak ada di rumah itu, entah itu alasannya untuk pekerjaan ataupun menemui emas nganten atau istri percobaan yang ada di
luar residen. Seperti halnya istri percobaan pada umumnya, gadis pantai juga diceraikan ketika telah melahirkan anak pertamanya. Ia diusir dari istana dan anaknya juga diharuskan untuk ditinggalkan di sana. Ia juga sempat mendapatkan kekerasan ketika berusaha mempertahankan anaknya. Dari novel ini kita dapat melihat sisi lain dari sistem feodalisme yang berlaku di tanah Jawa ini, terutama mengenai kehidupan bangsawan lokal dan juga perempuan di masa ini, di mana informasi-informasi ini biasanya jarang ditemukan pada buku teks sejarah di sekolah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Aninda. Terakhir, kita akan mendengarkan pemaparan dari Fitriani Andari. Fitriani, waktunya 5 menit juga. Silahkan, mulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Fitriani Andari, akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan kolonial Belanda di Nusantara pada awal abad ke-20 dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Nah, sistem pendidikan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda ini tuh sudah diterapkan mulai pertama kali munculnya pendidikan barat di Indonesia hingga akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Belanda pada awal abad ke-20 ini tuh mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur pada rakyat Indonesia, di mana sekolah diorganisir secara hierarkis menurut umur dan tingkatan tertentu. Nah, adapun komponen-komponen pendidikan pada masa kolonial Belanda ini tuh yang pertama ada tujuannya. Dilihat dari tujuannya yaitu untuk memenuhi keperluan tenaga buruh kasar untuk kepentingan kaum modal Belanda. Hal ini tuh dapat dilihat dalam novel Bumi Manusia di halaman 11-12 yang menyatakan bahwa ketika direktur sekolah di HBS itu menyampaikan kepada siswanya bahwa pendidikan ini bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan yang luas gitu melalui didikan guru agar siswa ini dapat menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian dan lain-lain gitu. Kemudian kurikulum yang dikembangkan itu terdapat 3 mata pelajaran wajib yang harus dipelajari, yaitu ada membaca, menulis dan berbahasa, di mana bahasa Belanda ini tuh wajib diajarkan. Hal itu dapat dilihat dari setiap bagian-bagian dalam novel ini, di mana dalam setiap bagian di novel ini tuh diceritakan bahwa hasil dari mereka mempelajari kurikulum-kurikulum yang ada gitu, mereka itu memiliki kemampuan menulis dan membaca yang akhirnya mereka memiliki catatan tersendiri, dan ketika mereka lulus, mereka ini tuh bekerja sebagai penulis gitu. Kemudian dilihat dari jenjang pendidikannya, terdapat 4 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan lanjutan, pendidikan tinggi, dan pendidikan calon pejabat Pangreh Pribumi. Nah, di pendidikan rendah ini contohnya adalah ELS atau Europe Large School. Dilihat pada halaman 51 gitu bahwa diceritakan bahwa sistem pendidikan awal abad ke-20 ini tuh memiliki jenjang pendidikan yang bersifat dasar atau bernama ELS yang waktunya itu 7 tahun. Kemudian di pendidikan lanjutan ada HBS, ini tuh terlihat dari tokoh Minke yang asalnya merupakan tamatan ELS, kemudian melanjutkan sekolahnya di HBS. Lalu kemudian ada pendidikan tinggi. Di halaman 446 gitu, dinyatakan bahwa terdapat jenjang pendidikan perkuliahan pada tingkat berikutnya setelah HBS. Lalu yang terakhir ada jenjang sekolah calon pejabat Pangreh. Hal ini dapat dilihat ketika pada kakak dari tokoh Minke ini yang digambarkan merupakan seorang pelajar dari SIBA yang merupakan jenjang sekolah khusus untuk pengangkatan sebagai pegawai administrasi perusahaan atau pemerintahan. Nah, peserta didik yang mengenyam pendidikan di sini tuh karena pada tahun 1920 dibagi menjadi 3 golongan, terdapat 3 golongan, ada golongan Eropa, Bumi Putra, dan juga Cina gitu. Jadi sekolah-sekolah pada masa awal abad ke-20 ini tuh diduduki oleh peserta didik yang berkebangsaan Belanda, Cina, dan pribumi Indonesia, di mana sebagai pribumi pun tidak semuanya bisa mengenyam pendidikan gitu. Nah, hal ini dapat dilihat gitu ketika Minke kenapa dia bisa bersekolah di HBS, karena dia ini merupakan keturunan bangsawan Jawa sehingga diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan. Nah, tenaga pendidik yang ada pada awal abad ke-20 pun merupakan guru-guru yang mengajar di sekolah ini tuh berasal dari Eropa. Hal ini tuh dapat dilihat pada bagian-bagian awal di novel ini tuh dijelaskan bahwa tenaga guru yang ada di Hindia Belanda ini tuh merupakan para sarjana lulusan dari Universitas Belanda. Nah, dari
komponen-komponen pendidikan yang tadi telah dijelaskan itu dapat kita lihat terdapat ciri-ciri pendidikan yang mencolok pada masa awal abad ke-20. Yang pertama itu adanya gradualisme atau pemerintah kolonial Belanda itu bersikap lamban terhadap perubahan pendidikan. Kemudian ada dualisme, di mana terdapat perbedaan perlakuan gitu antara pendidikan untuk bangsa Belanda dan bangsa pribumi. Kemudian ada kontrol sentral yang kuat, di mana pendidikan ini tuh kebijakannya diatur oleh gubernur jenderal. Lalu ada keterbatasan tujuan, yang mana peranan sekolah ini tuh prinsip konkordasi gitu, yaitu tidak adanya, yaitu sekolah-sekolah kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Belanda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Fitriani Andari. Oke, kita sudah mendengarkan pemaparan dari 5 mahasiswa. Pak Esa sekarang sedang kurang sehat kondisinya, agak sakit, jadi kita doakan semoga cepat sembuh. Mungkin saya ngasih komentar singkat saja kepada 5 presenter tadi. Pertama, secara umum ya, seperti yang saya katakan pada minggu lalu, jadi jangan lupa Anda pertama-tama harus memaparkan dulu sejarah. Fakta sejarahnya penting. Ya. Tapi penjelasan sejarah itu kan begitu kronologis, deskriptif, tidak menarik. Nah, baru untuk membuat penjelasan sejarah itu menarik, Anda masuk ke analisis novel. Ini dari 5 presenter, hanya satu saja yang melakukannya dengan baik. Jadi menceritakan sejarahnya dulu, baru masuk ke novelnya supaya menarik, yaitu M. Azika Ihsanul Haq. Yang lainnya langsung ke novel. Novel itu bisa imajinasi pengarangnya bisa tidak sesuai dengan fakta sejarah ya. Jadi saya mulai M. Galih ini. Jadi mesti tidak jelas itu seperti apa dinamika politik sejarah di Jawa abad 13. Saya yakin Galih mungkin belum baca ini, belum baca penuh novel ini. Saya sudah membacanya ya. Jadi dari pertama Anda tidak menjelaskan seperti apa dinamika politik di Jawa pada abad 13. Yang kedua, kalau Anda membaca novel Arok Dedes itu mestinya Anda banyak cerita tentang Air Langga. Melakukan reformasi bagaimana seorang sudra bisa menjadi kesatria, bisa menjadi brahmana. Jadi Anda mengatakan ada konflik antara Wisnu dan Siwa, itu salah satu saja. Yang penting sesungguhnya bukan ajaran yang dianalisis oleh novelnya Pramudiana dan membantu tentang dinamika politik di Jawa, yaitu mobilitas sosial, bahwa kalau dalam kasta Hindu sudra ya sudra, sampai kiamat dia sudra saja. Tapi dalam novel Arok Dedes, seorang sudra seperti Ken Arok, seperti Tunggul Ametung, boleh menjadi seorang kesatria. Karena mau belajar dan karena berusaha. Itu yang Anda nggak paham novel ini ya. Jadi mestinya jelaskan dulu dinamika politik di Jawa yang seperti itu, baru masuk ke novel yang sangat menarik ini. Termasuk Anda bilang keris Empu Gandring. Nggak ada, Empu Gandring nggak buat keris. Kalau Anda baca novel Arok Dedes, dia membuat tombak anak panah. Dan tidak ada cerita bunuh-bunuhan bergenerasi itu mitos kata Pramudia Anandatur ya. Jadi Anda nampaknya belum hatam membaca novelnya ya. Jadi ini adalah sesungguhnya bagaimana Tumapel bagian dari kerajaan Kediri ada dinamika politik yang sangat menarik ya kalau dianalisis. Ken Dedes sendiri adalah seorang Brahmana. Dia merasa tidak mau dinikahi oleh Tunggul Ametung karena Tunggul Ametung seorang sudra yang kemudian menjadi kesatria, sama seperti Arok. Itu yang Anda kurang paham memahami novel ini karena juga tidak paham tentang dinamika politik di Jawa abad 13. Ya. Terakhir, rujukannya ini sama kepada yang lain. Kalau Anda menulis makalah, rujukan harus 10 ya, minimal. Itu artinya, coba 10 untuk peristiwa sejarahnya. Jadi Anda cari dalam jurnal itu artikel 10 tentang dinamika politik di Jawa, 5 politik di Jawa, dan 5 lagi tentang analisis Arok Dedesnya. Jadi kalau ada 10 itu 5 fakta sejarahnya, 5
analisis novelnya ya. Itu kalau nanti membuat makalah. Yang kedua, Azkia, saya apresiasi bagus ininya cara menjelaskannya. Jadi jelaskan dulu seperti apa kerajaan Mataram Islam abad 16 di bawah Senopati. Harus begitu. Setelah itu baru masuk bahwa ini Senopati dalam rangka menaklukkan bupati-bupati di pesisir, itu menghadapi satu tantangan yang hebat, bukan bupati, dari seorang desa, Mangir ya. Jadi itu luar biasa, dan bagaimana intrik politik, harta, tahta wanita, mengumpan wanita supaya bisa ditaklukkan, itu cara-cara intrik politik yang baik bagaimana Senopati dengan berbagai cara itu menaklukkan kekuasaan-kekuasaan yang lainnya, dan digambarkan menaklukkan sebuah desa Mangir pun betapa susahnya, apalagi menaklukkan Surabaya, menaklukkan Demak, menaklukkan Cirebon. Tapi dengan cara-cara yang menaklukkan Mangir, dengan cara mengawinkan, kawin politik dengan wanita, atau merebut, atau kalau tidak mau dinegosiasi, dibunuh dengan senjata, itu cara-cara yang dilakukan oleh kerajaan Mataram. Sesungguhnya tidak hanya Mataram, kerajaan sebelumnya juga begitu. Jadi mesti begitu analisisnya ya, sangat menarik, dan silahkan referensinya coba 5 sumber menyatakan tentang analisis Mataram, nanti 5 sumbernya boleh bagaimana novel Mangir itu kaitannya dengan sejarah ya. Ya, Ilham Nur Ihsan ya, ini malah terbalik ya, membahas novel dulu baru bagian akhir sejarah, itu nggak nyambung, harusnya sejarahnya dulu baru kemudian bagaimana novel memperkaya penjelasan sejarah itu ya. Karena itu Anda sama sekali nggak, judulnya Sejarah Indonesia Klasik Abad 14. Tapi novel Gajah Mada sesungguhnya bukan Indonesia klasik, Indonesianya belum ada. Anda harus bilang aja bagaimana sejarah Majapahit, katakanlah abad 14, dengan tokoh utamanya Gajah Mada. Jadi harus dijelaskan fakta-fakta sejarahnya seperti apa Gajah Mada itu. Misalnya kehilangan pusaka, payung dengan apa tadi, tombak. Ada satu hal pusaka yang Anda mungkin agak lalai ya, bahwa keris, jangan lupa Hang Tuah, Hulu Balang Sultan Malaka itu dapat keris pusaka dari Gajah Mada, namanya Taming Sari, yang sekarang menjadi simbol lambang raja-raja di Malaysia. Kerisnya itu keris Taming Sari pemberian Gajah Mada, itu yang nampaknya tidak dibahas karena Anda nampaknya kurang paham fakta sejarahnya dan kurang memahami juga tentang kisah Gajah Mada. Tidak jelaskan juga palapa. Palapa itu sejenis apa menurut novel ini? Makanankah? Wanitakah? Rumahkah? Mobilkah? Apa? Jadi mestinya Anda jelaskan ya, supaya pembaca paham. Jangan sampai nyebut palapa. Nanti kalau ada anak nanya, apa sih palapa itu Pak? Anda nggak dapat info sedikit pun dari novel ini ya. Jadi silahkan juga referennya minimal 10, 5 mengenai Gajah Mada dan Majapahitnya sendiri, nanti 5 lagi mengenai analisis terhadap novel Gajah Mada ini kaitannya dengan serat sejarah Majapahit. Ya. Kalau Indonesia klasik, ya tidak Majapahit. Klasik itu zaman-zaman Mataram, Buddha, Sailendra, itu mungkin klasik. Ya. Kalau Gajah Mada sudah zaman Islam, kata Riklep, zaman Islam itu udah modern, ya, bukan sejarah Indonesia klasik. Jadi Anda judulnya agak kurang tepat, harusnya langsung saja sejarah Majapahit ya, untuk melihat peran-peran yang dimainkan oleh Gajah Mada. Aninda juga sama ya, jadi ini fakta-fakta sejarahnya agak kurang dijelaskan, tapi langsung ke gadis pantai, sehingga penjelasannya banyak tidak sesuai dengan fakta sejarah ya. Misalnya pergundikan akhir abad 19, tapi Anda menjelaskannya tradisi para priai. Saya pikir tradisi para pejabat kolonial Belanda ya, sebab akhir abad 19 itu para priainya politiknya sudah menurun. Jadi mestinya pergundikan fenomena pada masa kolonial Belanda. Jadi pejabat-pejabat Belanda yang punya gundik, tapi Anda menjelaskannya lebih banyak contoh dari para priai, itu pun kurang kena. Jadi Anda bilang para pria itu untuk sebelum nikah boleh mengawini gundik dulu, kalau sudah mau nikah beneran dengan
putri keraton atau putri yang bobot-bobotnya bagus diceraikan begitu saja. Saya pikir tidak begitu penjelasannya. Mengapa tradisi pergundikan itu ada? Itu karena tradisi priayi dan bangsawan raja-raja Jawa dulu memang selalu istrinya banyak. Jadi dalam Islam dibatasi 4. Tapi kan Soekarno pinter gimana supaya istrinya 4, yang istri keempatnya itu yang sering dicerai supaya jumlahnya sesungguhnya lebih dari 4, tapi karena sering cerai kawin akhirnya tetap jumlahnya 4. Jadi Islam membatasi 4, tapi tradisi kebiasaan banyak istri itu menjadikan terjadi fenomena pergundikan, bukan semata-mata latihan sebelum kawin resmi. Jadi Anda mesti pahami betul fenomena dunia priayi, bangsawan, penguasa Jawa khasnya pada akhir abad 19. Saya pikir ini gadis pantai ini tadinya bagaimana seorang gundik kaitannya dengan pejabat kolonial Belanda. Sebab orang Belanda terikat oleh tradisi Protestan, ya. Dia menjaga ras kulit putihnya tidak boleh kawin resmi dengan penduduk pribumi. Yang terjadi akhirnya pergundikan. Jadi di luar pernikahan. Saya pikir akan begitu. Tapi Anda ternyata bukan begitu penjelasannya, di samping juga penjelasannya menjadi kurang tepat, ya. Silakan juga ini sama referensinya 5 nanti tentang fenomena pergundikan di Jawa akhir abad 19, dan 5-nya lagi mungkin menganalisis tentang novel Gadis Pantai. Terakhir sama ini Fitriani, novel dulu langsung ke baru fakta sejarah. Jadi mestinya bagaimana sistem pendidikan kolonial Belanda itu, ceritanya seperti apa sih? Misalnya Anda tidak menyinggung sama sekali politik etis, ya, itu penting fakta sejarah itu. Anda tidak menyinggung sama sekali bahwa para pelajar kita pada masa-masa awal itu menghendaki 3 profesi utama sampai sekarang tuh. Ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi ahli hukum, itu sampai sekarang. Mister Inderehtan itu sekarang sarjana hukum. Coba tanya ke adik Anda sekarang, ingin apa cita-cita kalau udah gede? Ingin jadi dokter, ingin jadi tukang insinyur, ingin jadi ahli hukum. Itu novel tokoh yang Anda ceritakan, Minge, itu kan seorang mahasiswa kedokteran. Satu bukti bahwa ada kaitan novel ini dengan politik etis, cita-cita harapan para pelajar kita yang tidak Anda singgung. Jadi Anda kehilangan fakta sejarahnya, langsung membahas tentang novel Bumi Manusia ini tanpa memahami konteks sejarahnya, ya. Jadi politik etis pun nanti akan hanya berlaku sampai 1910-an. Sebab setelah gerakan masyarakat Islam menjadi radikal, ini kebijakan Belanda bilang kita ini memberi pendidikan yang salah kepada anak pribumi. Kenapa mereka jadi radikal? Kenapa Minge jadi protes gitu melalui surat kabarnya? Wah, ini salah, berarti sekarang jangan lagi beri pendidikan dengan kebijakan politik asosiasi, tapi harus dengan represi. Itu yang menjadikan nanti pada tahun 1920-an terjadi represi terhadap golongan terpelajar, golongan elit pribumi yang terdidik secara barat, ya. Jadi Anda nampaknya harus baca bukunya Robert Vanil, ya, Bangkitnya Elit Modern. Bacalah bukunya di Lernour, ya, supaya paham tentang sistem pendidikan kolonial Belanda pada awal abad 20. Tidak hanya kalau Anda memahami Bumi Manusia novelnya aja jadi bingung kan, akhirnya tidak kemana-mana penjelasan sejarahnya, tidak ada memahami fenomena tokoh dalam Bumi Manusia pun Anda nampaknya kurang paham, ya. Saya pikir itu penjelasan dari saya. Kita sudah memakan waktu 38 menit. Pak Esa, kalau sudah bergabung dan agak sehat, kalau ada yang ingin komentari, kecuali kalau masih kurang sehat dan tidak ada. Bapak sepertinya sudah, Bapak. Oke, Pak Esa nampaknya agak kurang sehat, jadi dan sudah cukup komentar dari saya. Oke, dan kita akhiri saja komentar kita perkuliahan kita pada hari ini, dan kita akan beralih dari
Zoom meeting ke WhatsApp group untuk melihat komentar singkat dari teman-teman Anda yang lain. Siapa tahu ada masukan, ada saran, ada komentar juga dari mereka ya. Tapi minggu depan seperti saya nyatakan dalam pertemuan yang lalu, cara menjelaskan Anda itu dua hal. Jelaskan dulu fakta-fakta sejarahnya, tentu tidak akan menarik karena kronologis, deskriptif ya. Dan yang kedua baru masuk ke novelnya. Itu saya puji lah penjelasan M. Ajika tuh ya, Ihsanul Haq itu bagus tuh. Jadi jelaskan dulu Senopati Ing Alogo, pendiri Mataram itu seperti apa, baru masuk ke novel Mangirnya itu. Nah, itu lebih menarik ya, lebih menghidupkan penjelasan sejarah. Dan seperti biasa sehari sebelum presentasi PPT-nya harus sudah dikirim ya, supaya kami, saya dan Pak Esa ada waktu untuk membacanya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Salam sehat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, boleh live ya. Kita beralih ke WhatsApp group.